cita-cita gue itu awalnya tuh pengennya di FMCG. Terus karena maksudnya mikir waktu lagi pandemi juga, jadi kayak semuanya deh bener-bener di daftar gitu. Nah terus salah satunya tuh ke startup yaitu Shopee. Sebenarnya daftar Shopee juga itu karena waktu di masa itu di kira-kira Agustus September, pokoknya dari Agustus 2020 itu tuh yang paling buka paling banyak tuh Shopee. Yang buka paling banyak itu Shopee, terutama internnya. Jadi ya udahlah akhirnya nyoba lah di situ. Jadi itu di awal-awal tuh gue kayak daftar banyak banget. Cuman ya itu maksudnya ada yang cuman sampai HR, ada yang cuman online test doang gagal, ada yang udah sampai HR terus gagal, ada yang udah sampai user terus gagal gitu-gitu. Terus emang waktu itu uh, pas waktu itu yang keterima emang Shopee, intern Shopee itu. Terus kebetulan teman gue ada yang daftar Shopee itu dia di business development kebanyakan. Jadi ya udahlah gue nyoba yang business development gitu. Kalau pas dibayar itu karena kalau bedanya sih satu, kalau dibayar waktu itu nggak dibayar ya karena kan emang kita propose-nya untuk KP gitu, terus jadi emang nggak dibayar gitu, jadi emang kasarnya juga mereka kayak ngebantuin gue buat bikin laporan KP gitu. Itu satu. Dua, perbedaannya sih di lingkungan kerjanya gitu. Jadi kayak salah satu alasan kenapa yaudah deh gue nyoba ke company kayak e-commerce gitu, karena sejujurnya gue emang lebih suka kerja yang kayak di depan laptop gitu sih, kayak di kantor gitu, di ya pokoknya di kantoran gitu deh. Gue kayaknya lebih suka di situ gitu daripada di lapangan. Gue kalau disuruh milih, sebenarnya gini sih, gue kalau disuruh milih ya gue akan lebih milih kerja kantoran. Tapi kalau misalnya gue ada opportunity yang lebih bagus tapi mengharuskan gue kerja di lapangan, terus pokoknya kayak kalau kerja di lapangan kan berarti kayak lebih ke engineer, field engineer, uh, yang kayak gitulah, atau ya pokoknya kayak gitu ya gue juga kenapa tidak gitu. Bedanya kalau misalkan kalau teman-teman gue yang dulu KP itu mereka lebih ke oke nih gue punya case nih, lo solve tapi lo boleh pakai fasilitas kita gitu. Kalau di waktu itu gue dibayar tuh lebih ke oh ya udah nih kamu saya taruh di wastewater tapi kamu tolong analisis aja deh apa yang kira-kira jelek tuh apa. Jadi tuh kita benar-benar yang kayak oke nyari dari nol sendiri apa yang kira-kira jelek, makanya kita come up with oke air limbahnya nih kayaknya pengendapannya apa ABCD gitu-gitu. Bedanya itu. Nah, kalau di Shopee itu karena mungkin karena kita dibayar juga kali ya. Jadinya tuh oh nih orang dibayar dan harus kerja dengan benar gitu. Jadinya lebih dikasih tahu ABCD-nya sih, kayak oke, kerjaannya tuh waktu itu kan yang gue di intern sama di kontrak itu kan beda, sama-sama BD tapi kayak beda apa ya, subdivisi gitu. Kalau yang intern itu gue di flash sale, kalau misalkan yang sekarang itu gue di relationship management. Itu waktu pas di flash sale itu kayak gue bener-bener dikasih tahu lebih rinci aja sih. Kalau di Shopee itu udah jelas gitu di apa kerjaannya ngapain. Business development itu kan kayak banyak ya. Business development tapi dia ada ada relationship management, ada campaign management, ada apa-apa, masa ada merchandiser, kayak banyak gitu. Jadi gue mungkin ceritanya dari yang di tim gue aja yang sekarang kali ya. Kalau yang sekarang itu menurut gue pun yang mungkin yang sekarang gue alamin pun itu bisa juga ngewakilin uh, kultur di Shopee kali ya. Karena menurut gue yang mungkin beda tipis lah. Kultur di Shopee itu kayak santai banget. Santainya tuh maksudnya lebih ke, maksudnya nggak yang kaku gitu. Kalau lo udah masuk tuh kayak bener-bener suasananya tuh enak gitu loh. Untuk lo belajar tuh mantep banget gitu. Maksudnya untuk belajar kayak lo baru di dunia kerja, itu lo di Shopee tuh kayak itu suatu hal yang menurut gue pas, karena teman-teman lo itu juga sama-sama orang yang
gini ya, teman-teman kebanyakan teman-teman lo yang satu divisi sama lo, teman kerja lo itu kebanyakan juga seseorang yang nggak punya banyak pengalaman juga kayak lo. Jadinya enak gitu loh Mas untuk belajar. Jadi kalau nanya tuh nggak sungkan gitu. Terus untuk ke atasannya pun walaupun mereka udah banyak pengalaman, tapi ya tadi gue bilang kayak mereka tuh enak gitu diajak diajak tukar pikiran karena mungkin satu faktor umur yang nggak terlalu beda jauh sama kita. Jujur sama sekali nggak ada. FMCG itu setahu gue juga nggak terlalu yang biok banget juga, tapi mereka tetap pakai ilmu keteknikan gitu sih. Tapi nggak terlalu biok banget gitu. Jadi makanya gue masih mau, kan ada juga beberapa temen gue yang emang mereka tuh apply-nya kayak di perusahaan kayak kelapa sawit atau perusahaan pengolahan air gitu-gitu yang emang kasarnya biopnya kental banget lah gitu. Jadi di Shopee nggak ada sama sekali sih. Ilmu-ilmu tentang biop tuh sama sekali nggak dipakai sama sekali. Bahkan lebih kepake tuh kalau kerja tuh ilmu organisasi. 4 tahun gue kuliah itu kan gue organisasi mulu ya. Di Shopee tuh gue waktu awal-awal tuh lebih mengandalkan ilmu organisasi gue daripada ilmu biop. Gue cuman, maksudnya mereka cuma tanya kayak kenapa dari teknik bioproses terus daftarnya ke Shopee gitu. Waktu itu mereka kalau nggak salah tanya kayak gitu, ada tanya kayak gitu. Terus kayak gue lebih ke, oh ya emang sebenarnya aku minatnya lebih ke arah marketing or kayak gitu-gitulah, gue bilang kayak gitu. Terus gue jelasin, makanya gue malah gue tuh lebih menjual kayak makanya gue ikut, makanya aku ikut organisasi SPI apa segala macam di bidangnya apa segala macam gitu-gitu. Lebih menjual si SP-nya itu daripada gue menjual biop gitu. Kalau kantor itu ya lebih enak masuk pagi keluar siang sih. Tapi kalau kuliah enakan siang keluar malam. Karena kan kayak ya udah kalau kuliah kan bisa habis itu jalan kemana. Kalau misalnya kerja pulang malam tuh sebenarnya capek. Maksudnya kalau misalnya lo pengen ketemu siapa, pengen jalan-jalan, pengen jalan gitu, ya lo capek duluan gitu sih. Lebih ke atasan yang kalau di awal tuh dia bisa nge-guide gitu sih, bisa bisa bener-bener ngarahin kayak lo nggak mesti A B C D. Emang gue juga tipenya emang lebih suka yang gimana ya, gue emang sebenarnya dasarnya tuh tipe orang yang nggak bisa dilepas gitu aja. Gue tuh harus diajarin dulu gitu loh. Dan kebetulan emang di Shopee ini gue dapetnya atasan yang kayak gitu. Dia tuh benar-benar yang mengarahkan gitu. Tapi menurut gue kebanyakan company sih pasti dapet yang kayak gitu juga sih. Pasti dapet yang mengarahkan gitu. Apalagi kan fresh graduate. Jujur lebih enakan WFH sih. Karena kalau misalkan lo ada waktu gabut dikit, misalnya 15 menit gitu, lo bisa tidur-tiduran gitu loh. Lo pagi-pagi nggak perlu heboh mandi, dandan. Gue bangun cuman cuci muka, gosok gigi, udah gue pakai baju rumah, gue langsung kerja gitu. Lebih enak WFH. Tapi kalau WFH tuh enaknya di sana karena kerasa kerjanya gitu loh. Maksudnya kerasa kehidupan e-commerce tuh terasa tuh kayak sebenarnya enak aja sih dua-duanya, tapi gue lebih milih WFH aja. Intinya gini, jadi kita kan tinggal menjalankan apa yang ada gitu kan, dari hal yang udah dibuat sama tim campaign, tim marketing gitu. Jadi tugas kita itu gimana cara kita menyukseskan si campaign itu. Kita mengedukasi brand supaya mereka itu bisa ikut campaign-nya. Kayak gitu sih, secara garis besar tuh kayak gitu. Business development itu lebih ke ya udah ada campaign apa, kita tawarin ke seller, nanti seller submit, setelah campaign-nya selesai nanti kita review. Misalnya seller ikut campaign A ini, apa nih dampaknya buat si seller ini? Misalkan apa penjualannya lebih besar, atau misalkan penjualan mereka naik 1000% atau naik berapa persen, itu nanti di review gitu, terus nanti kita meeting sama brandnya gitu-gitu. Terus di sebelumnya pun kita meeting juga, maksudnya kita meeting campaign apa sih kira-kira yang sesuai sama brand apa, terus kira-kira untuk misalkan udah ikut campaign apa, tapi oh ini nih ada suatu hal lagi, ada beberapa hal yang bisa ngebantuin ngeboost
brand ini supaya di campaign ini lebih naik lagi penjualannya kayak gitu. Intinya tuh kayak gitu. Tapi emang pembagiannya tuh banyak kalau di Shopee itu. Jadi bisnis development itu ada yang nih ada dua. Jadi nggak ada masalah, ada banyak. Jadi mereka itu dibagi jadi ada Shopee Mall sama Marketplace. Marketplace itu yang kayak Star Seller, Star Plus gitu-gitu. Itu tuh dibaginya utamanya itu. Kalau nggak salah sih utamanya Shopee Mall dan Marketplace itu. Terus nanti ada divisi yang untuk ngenalin. Jadi kan kalau untuk yang Marketplace itu kan lebih ke seller-seller yang benar-benar baru banget join di Shopee. Nah itu tuh kayak nanti tuh tim itu tuh yang lebih ke ngeedukasi mereka supaya mereka dapat 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 order pertama di Shopee gitu. Nah, tapi nanti ada tim lagi yang kalau misalkan mereka udah lumayan ngerti nih, tapi mereka pengen lebih oke lagi, itu nanti gue hanya relationship management long tail itu nanti yang untuk ngeboost mereka lebih lebih banyak lagi dengan ikut-ikut campaign yang ada di Shopee Mall. Terus ada juga yang lebih ngurusin ke submission campaign-nya. Terus ada juga yang lebih ke ngurusin apa ya? Oh, ngurus kalau itu kan dari kita ke seller. Terus ada juga yang kayak ngurusin misalkan seller ada yang mau ikut ada yang mau pasang iklan nih di Shopee. Itu nanti ada timnya lagi yang ngerjain. Gitu. Jadi kayak emang timnya tuh bener-bener sebanyak itu. Jadi ada tim ads, tim logistik, tim konten, tim Shopee Export, tim brand acquisition, tim RM. Jadi emang banyak banget gitu di Shopee. Jadi kayak gitu. Terus kayak lu di Shopee itu nggak bisa milih gitu, lu mau di tim mana. Jadi kayak lu cuma nanti bisa milih di divisi business development, terus nanti mereka yang akan narok sendiri gitu, terserah mereka yang lagi kosong di mana, nanti ditaruhnya di mana gitu. Saya kirim CV setiap saat menurut gue, apalagi untuk internnya ya, karena Shopee itu selalu buka gitu deh, tapi kayak ya udah untung-untungan aja siapa yang dipanggil gitu. Coba aja kayak dulu tuh gue lebih giat dalam belajar, mungkin kayak giat dalam belajar di kuliahnya ya maksudnya. Tapi gue nggak tipe yang kayak menyesal gitu sih, kayak maksudnya kayak ya udahlah gitu. Masa kalau lo nyesal nanti lo capek sendiri sih menurut gue.